Gue pulang dari Depok, lu ceritain begitu nyokap gue gak boleh gila. Ini ya? Ya! Kenapa jadi kita begini? Enggak, orang jangan. Di rumah ini nggak boleh ada yang begini. Punya korban sebanyak itu. Sebanyak gitu. itu korbannya. Iya, jadi kan kita yang berfungsi dengan ini kan jadi kayak minder nggak sih? Iya, emang cara nyucinya gimana? Ya, nenek buka, nenek masuk terus datang. Balikin rambut gua. Ada satu daerah di Jakarta yang nggak pernah lapar. Apa tuh? Lagi pada apa nih? Pada mangan. Ya, pada mangan. Di badan gue sekarang ini adalah contoh kalau chat nggak bisa dibales. Apa tuh? Ping kemana aja? Ya, ini ping. Masih berbau-bau uus ya. Karena temen gue adalah uus. Nah, salah satu yang datang hari ini kayaknya memang masih dalam circle uus ya, secara idealis dalam berpikir, dan di pertemanan kayaknya yang di stand up Indo nih, yang tangannya full dengan tato-tato, ini kayaknya sekarang udah bertambah satu. Selain Uus, ada satu lagi nih yang bakalan datang ya. Inilah dia, Coki Pardede. Halo Bang, Halo. udah lama kita nggak ketemu ya? Udah lama banget Coki nggak ketemu. Coki. Aduh, berat juga ya jadi Anda ya? Kenapa? Setiap mulai harus online. Udah terbiasa Coki, akhirnya udah terbiasa dengan online. Udah terbiasa dengan online. Terbiasa dengan online. Berpikir cepat, begitu. Berpikir cepat udah. Berpikir cepat Coki. Ngapain ya berpikir capek-capek kalau nggak ada duitnya? Betul. Apa kabar Bang Coki? Baik, lo sendiri gimana men? Alhamdulillah fine. Enak Iya, banget. iya. Asiknya denger suara Coki itu asik banget ya. Biar gue ceritain dulu profil dari sudut pandang gue. Coki nih, dia salah satu abang-abangan stand up yang menurut gue yang buat gue tuh pengen jadi stand up comedian. Cara beliau delivery ya, mendeliverikan sesuatu, cara beliau ngasih setup itu bikin orang tuh pengen nungguin punchline-nya, pengen ngelihat stand up dia tuh berlama-lama gara-gara deliverynya. Apakah itu karena dari kalian, dari lu penyiar dulu atau gimana? Dulu gue sempat jadi penyiar, tapi sebelum gue lanjut, gue boleh address dulu ya? Boleh. Ini agak ganggu deh ini posternya. Masalahnya Anda langsung bikin ngeliat ke saya ini. Kalau yang sebelah kanan oke lah, saya paham, ini kan Paham kan? salon. Salon. Ini yang kiri apa salon? Kenapa? Aslinya kerudung? mereka ini tahunan Jepang. Hasil papasan Jepang dulu kan ditukar. Nah, ini dia. Ya, mereka ini bukan aku yang minta, mereka maksa. Untuk dipajang di sini fotonya. Berarti mereka kalau datang yang lu ubah itu cuman ini aja ya? Attitude. Terutama yang nomor 2 kayaknya attitude senang. Tegak. Iya. Kebiasaannya buruk dia. Dia setiap Sabtu sore kalau nggak ada waktu suka nendang kucing. Itu dia yang kurang bagus. Berarti dia. ini salon attitude ya? Salon attitude. Kita perbaikinya bukan hanya groomingnya, tapi lebih ke innernya. Oh, inner beauty. Itu betul. Mungkin karena kalau kecantikan dari luar memang udah ada yang nggak ketolong ya? Betul ada. Tapi kan kalau inner beauty bisa kan? Bisa menolong Kekurangan dari tampilan luarnya. Tapi nomor 3 agak berat sih. Anda Arman Permata nomor 3 sih agak berat. Itu mau dia sebaik apapun agak berat sih. Memang yang memang nomor 3 ini Coki agak susah dimintain fotonya karena dia kan masih eksis begal Depok. Dia begal Depok. Oh, dan dia ke salon ini awalnya minta karena kerudungnya awalnya agak nutup-nutupin kan? Karena waktu naik motor Nah, itu dia betul. Jadi sekarang jadi lebih aerodinamis. Iya, aerodinamis. Nah, Coki pasti suka nih yang nomor 6 nih. Nomor 6, coba saya lihat. Iya, lihat matchnya tinggi kan? Iya. Itu kalau dibuka palanya memang tinggi. Gua kira karena memang sekarang polusi lagi banyak, dibuka air purifier. Jadi biar dia bawaannya vibe-nya seger. Vibe seger terus dan menyegarkan circle-nya yang ada di sebelahnya. Jadi emang tapi kalau ngobrol agak ganggu kan? Iya, agak ganggu. Iya, jadi botit. Dia maunya gitu kan? Gitu. Bentar ya gini. Iya. Tapi karena Ramadan kali ya, karena tema Ramadan. Kita betul. Kan, Kita tayang selamat berpuasa. Selamat berpuasa teman-teman. Puasa Anda? Insya Allah saya puasa.
Karena kan ini syutingnya habis maghrib. Oh iya benar. Kita syutingnya ini habis maghrib. Jadi segar kan segar. Segar sekali dua-duanya nih. Segar sekali. Tapi bener nih, gue dulu bekas penyiar radio di OS Jakarta. OS Jakarta. Gue dulu di OS Jakarta. Lumayan lama, hampir 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah ya, hampir 5 tahun. Cuman 2018 gue dipecat. Karena? Itu kasus babi kurma. Memang itu kemana-mana itu. Itu dia. Itu kemana-mana. Pada waktu sama itu Muslim. sama Muslim juga waktu itu siaran. Kita waktu itu ngambil prime time di OS Radio. Kita siaran pagi dari jam 6 sampai jam 10. Terus karena kasus itu viral, kantor nggak berani ambil resiko kan. Iya sih. Jadi ya masuk akal juga. Akhirnya Iya, kita di lay off. Salah gitu. satu tweet-tweetnya gue lihat dari OS Radio kalau masih siaran tuh ya tweet kalian berdua ini. Iya. Kalau di Twitter, zaman-zaman kita dulu ya, Twitter kan Zaman-zaman masih... dulu waktu radio masih menghasilkan ya. Iya, betul. Sekarang kan ya udah biasa aja sih radio. Iya. Tapi sebelum itu juga gue sempat jadi penyiar. Pokoknya begitu 2014 gue selesai Suci itu, Iya. Kayaknya beda berapa nggak lama dari itu gue langsung jadi penyiar radio deh. Jadi 14, 15, 16, 17, 18. Iya ya, hampir 5 Langsung tahun. kayak gitu ya. Dan Coki ini teman-teman, Coki ini tuh salah satu penyelamat gue di saat gue pengen waktu itu ada kompetisi LKS ya. Jadi gue pengen bikin salah satu beat lah yang bikin gue tuh beberapa beat udah jadi, cuma satu beat itu doang dan gue harus kita ketemu di Jakpus, ingat gak? Ingat. Yang saat itu ketika lagi kita open mic itu yang datang cuma dikit. Iya, Nah, betul. salah satunya beliau ini kan. Jadi pas gue ngetes sama dia, Coki, Bang, gue manggilnya masih Bang kan, Bang. Karena gue nggak tahu dia lebih tua dari gue. Anjing. Bang nih bang, gue punya materi gini nih bang nih, totok wajah yang dia doang ketawa begini, wah lucu itu lucu banget nih lucu, ya lo pada begini, itu gue ragu tuh, ternyata bener bang, pas gue bawain ternyata lucu. Iya. Ya gue nggak tahu ya, tapi pada saat itu gue jujur ya, pada saat itu salah satu stand up komedian yang gue bisa ketawa lepas banget itu salah satunya lu, Ari Rante, Harry Hore, Adriano Colby, lu tuh pokoknya kalau gue dateng nonton lu, gue lepasin tuh semua teori-teori. Oke. Iya, kayak callback apa segala macam. Ya udahlah, menurut gua. Iya. Kalau dipakai bagus, kalau enggak ya kan gua datang buat ketawa kan. Iya, Gua datang bukan buat di mana rule of three-nya kan biasanya tidak gitu. Di mana callback-nya gua nggak gitu. Karena menurut gue tuh stand up Indo Depok itu di setiap kita kan kalau open mic tuh muter ya, Jaktim, Jakpus, Ya, Jakbar segala pada macam. waktu itu kita muter-muter. Muter kan saat itu kita masih dance-nya iya. banget, gila-gilaan banget ya. Bener juga loh ya. Di masa itu komika-komikanya tuh emang anjir tuh kalau dipikir-pikir biaya bensin, biaya ke tempat open mic itu lumayan gede tuh. Itu gede juga dan kita tiap malam kan tempat open mic kan jauh-jauh. Dari Jakbar dari ke Jakbar Jaktim, ke Jaktim, ke Jakpus, terus ke Jakpus, Jakut, apalagi ke Depok. Bekasi dulu juga Bekasi apalagi. juga tuh. Kita ke Coffee Toffee kan, ya zamannya dulu masih di Coffee Toffee kita ya. Iya, di iya, Coffee iya, Toffee iya, itu kan, iya, wah. iya. Tapi maksud gua tetap rame gitu ya. Sampai selesai open mic kita masih ngumpul-ngumpul gitu kan. Kayaknya karena dulu ini deh, tuh Masih miskin. itu satu, tapi dulu tuh kita nggak. Iya benar. Ya maksud gua, dulu tuh kita nggak pernah menyangka stand up comedy itu akan bawa karir sejauh ini. Sejauh ini sih. Jadi nggak ada ekspektasi deh. Iya sih, kita dulu Nggak ada nongkrong ekspektasi sampai malam tuh nggak ada karena ekspektasi. nongkrong doang kan, Iya, karena enak sama anak-anaknya gitu. Iya. Terus gua rasa karena kita datang nggak ada ekspektasi, akhirnya apa yang kita lakuin tuh jadi ada apa ya istilahnya tanda kutip berkahnya gitu. Iya. Lo suka sadar nggak sih kalau misalnya kita ke acara-acara misalnya Indonesian Idol atau kompetisi-kompetisi gitu, pasti yang menang dan yang terkenal kalau ditanya, lo kenapa lo datang ke sini? Awalnya sih saya cuma nemenin saudara saya. Lo bener nggak sih? Iya benar. Pasti yang gitu. Iya. Yang bangun pagi datang. Heeh. Hanya menjadi admin. Hanya menjadi admin. Gitu-gitu biasanya.
Hanya menjadi orang manajemen biasanya. Hanya gitu. menjadi orang manajemen atau hanya ya akhirnya jadi kerja kantoran. Mungkin karena nggak ada ekspektasi kali ya dulu ya. Iya, gue rasa kayak kita tuh kayak dulu kayak gitu kali ya bang. Gua aja nggak nyangka bisa sampai segede ini. Lu pernah nyangka nggak bisa bakal segede Enggak, ini? gue nggak nyangka. Ya, ya karena seneng aja kan waktu itu. Happy aja saat itu, dan kita duduk nongkrong sampai jam 2, setengah 3 kita baru pulang dari Depok gitu kan. Benar. Itu nggak ada target. Aku akan main di Trans 7, nggak ada. Nggak ada kan itu. Gue nggak ada pikiran. Ya udah yang penting Anjing dapet- dulu cuma jauh banget, Dik. Wih, tapi lagi nyampe Jauh situ, banget. Sampai Bang. sampai kita masuk ke TV itu kayak dunia yang berbeda. Wah, itu udah dunia berbeda Itu sih. dunia yang berbeda. Dan itu salah satu yang, wih, dia masuk TV loh. Maksud gue Iya, itu jadi hal yang Gue inget banget lu pertama kali ikut masuk sketsa-sketsa gitu ya. Waktu itu gue inget banget di, gue lupa program, enggak, di acaranya Vincent Desta. Oke, Tonight iya. Show. Tonight Show. Iya kan gue datang. Terus di situ pertama kalinya gue datang tuh, gue ngeliat tektokan orang tuh kalau live tuh, wah gila banget bro. cepet banget ya. Cepet banget. Mikirnya Terus gue cepet bilang banget. kayak, gila emang salut. Dulu kan sebelum gue masuk ke industri itu kan gue kayak ngerasa, apa sih ini jokes-jokes industri gampang gitu. Iya. Ternyata begitu gue di dalam situ, mati gue bro. Gue mati, gue nggak bisa bro sama sekali bro. Ini ngomong apa, terus ini ngomong apa, terus langsung di ini. Walaupun seolah-olah kesannya remeh ya jokesnya. Iya. Tapi ternyata itu tuh begitu lo di situ, otak lo beku bro. Sepersekian detik kita Otak harus lo mikir beku cepet nggak kan. bisa mikir loh. Gue pernah juga ke Lapor Pak waktu itu. Oh iya, lu cepet juga ke lapor Pak. Lapor Pak, tapi di Lapor Pak orang-orangnya baik-baik di. Iya, enak. Support banget. Surya tuh baik. Support banget ya. Andika baik, Kiki baik. Iya. Semuanya lah si Iya, Kang siapa? Wendy. Kang Wendy juga Iya, baik. Bang Wendy. Jadi dia tuh dia ngebantuin semuanya. Iya. Jadi awalnya doang gue kikuk, terus lama-lama anjir ini pada baik semua, akhirnya gue juga bisa cair. Mereka siapapun bintang tamunya pasti mereka develop kok. Pasti mereka bantu, mereka support, mereka bikinin sampai Iya. jadi itu lucunya. Nggak seserem yang gue bayangin gitu. Iya, bayang. Tapi begitu gue masuk ke industri itu juga gue jadi respect banget, anjir ini mah bukan jokes industri, ini mah crafting. Oh iya. Gue mikirnya ini mah crafting. Makanya setelah gue ikut-ikut gitu sekali-sekali, respect gue ke pelaku-pelaku yang begitu tuh naik 2 atau 5 kali lipat. Iya. Karena dulunya kan gue pikir kan apa sih jokes-jokes begini. Iya. Kayak jokes-jokes yang tadi kan pada mangan anjing. Lu pasti di rumah mikir kayak ini mah 100 tebak-tebakan ngakak kocak lu. Lu nggak sih lu? Ya kan? Itu kan tebak-tebakan ngakak kocak kan? Tebak-tebakan ngakak kocak. Tapi lo pasti. bayangin bisa mikir itu cepet, terus lo harus ngapalin, terus lo tahu timing ngeluarin itu berat bro, lo harus tahu bro. Terus juga nggak, terus ada juga yang bilang kan katanya, itu kan kebantu sama penonton bayaran, Iya. yang cuman nggak juga. Kalau jokes lo tuh nggak lucunya ultimate banget paling bawah. bingung juga. Di paling tidak lucuan. Nggak bisa, tetap harus ada ininya. Iya, Gua iya. salut banget sih gua. Iya, bagus. Gokil tuh dunia yang berbeda bro. Waktu itu. Cok itu, lu boleh gak bang lu ceritain salah satu, mungkin ada beberapa beat lu yang masih lu inget ketika lu masih di stand up Indo Depok dulu. Gue masih inget dulu, tahu nggak bang ya? Apa? Oh iya boleh, gue coba ya. Boleh, coba. Jadi gini, tapi gue kasih disclaimer dulu nih. Coba, silakan. Pada waktu itu saya merasa itu lucu. Oke. Jadi saya dikasih disclaimer nih. Ini alirannya sama kayak beat rantai yang begini nih. Sayang, aku mau itu, mau apa? Tas, mau itu, enggak, gue eskalator. Anjing, hari rantai anjing. Jadi gini, gue kasih disclaimer. Pada saat itu saya merasa itu lucu. Oke. Tapi kan orang berubah, pemahaman kita berubah. Semakin dewasa melihat suatu beat gitu ya. kan. Ya oke, jadi gue cek gitu ya. Oke. Jadi jokesnya begini, jokesnya itu adalah datang dari, lo tau gak sih urban legend yang bilang katanya pocong itu jadi pocong karena talinya tuh lupa dibuka. Betul. Jadi waktu dia dikubur, talinya lupa dibuka dan akhirnya ya udah dia jadi pocong. Dia ke rumah-rumah warga, Betul. ngetok-ngetok rumah. Ngetok-ngetok Sebenarnya kan tujuannya kan ngetok-tok nanti pocong. Maksudnya biar dibuka kan. Iya, betul. Nah itu jadi sebenarnya jokes gue tuh awalnya keresahannya dari situ, Iya, dari urban legend dari urban legend itu. Makanya gue datang dengan solusi di jokes gue. Nah. Gue bilang begini, daripada ini ada satu penggali kuburan atau yang nutup itu orang bangsat yang lupa. Iya. Terus yang jadi korban satu kampung. Karena dia kan minta tolong terus kan. Iya, Dia minta tolong terus kan. Minta tolong terus ke semua orang. Makanya supaya memperkecil kemungkinan mayat jadi pocong, itu harus ditulis inisial yang nguburinnya dan alamatnya. Betul. Jadi kalau misalnya, wah belum dibuka nih.
Dia langsung datang ke rumah itu aja. Gak usah ke rumah-rumah warga, iya kan? Buka goblok gitu kan. Dia langsung gampang kan. Itu kan enak gitu. Enak, itu lebih enak. Daripada dia sana-sana. Iya betul. Iya. Jadi juga nggak salah alamat. Dan wajar juga dia jadi pocong karena kan dia pasti harus dibukain orang. Bukan orang. Karena kan tamannya begini. Iya. Kalau sendiri gimana kan gini kan. Jadi pocong. Lo bayangin aja pocong aja. Tapi gue yakin ada pocong kan yang itu dia kenapa dia masih gini kan? Nah, pocong baru gitu. Biasa masih pocong baru. Pocong baru dia. Pocong baru. Belum Biasa. tahu. Belum tahu masih kan nggak kayak pocong-pocong lain. Ternyata ke rumah warga gitu. Baru nyari tahu ternyata ke rumah warga. Anjing kok gue bisa bikin jokes begitu anjing. Itu gimana? Masih menghibur kan? Menghibur. Oke. Berarti Anjing lo Dik, lo ngingetin gue sama jokes-jokes wadaw. berarti jokes itu masih everlasting. Iya sih, karena lu belum tahu ada jokes dia yang tentang Nyi Roro Kidul kereta. aduh gue lupa. Oh iya gue lupa, tapi gue itu agak lupa. Yang gue ingat itu jokes yang ini. Dulu tuh gue ada jokes nih. Ini Panji inget banget nih. Jokes tentang Imam Bonjol, lo tau gak? Enggak. Jadi intinya enggak menghina pahlawan. Bukan menghina, bukan apa. Jadi enggak. masih konteksnya aman. Konteksnya aman. Dan disclaimer ya, pada saat itu saya merasa ini lucu. Iya. Oh, saat itu sih. Jadi dulu itu belum ada tuh Kiris itu belum ada, Imani itu dulu belum ada. Belum ada. Jadi kemana-mana kita selalu bawa cash, oke? Nah, kalau kita bawa cash, dulu kan duit 5.000 tuh gue nggak tahu sekarang masih atau enggak. Tapi dulu kan duit 5.000 tuh kan suka dicatat-catetin nomor telepon nggak sih? Oh iya. Bener nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, waktu itu ada tuh pakai duit 5.000 ada nomor telepon. Imam Bonjol tuh ada duit, ada nomor telepon. Lu pernah nggak telepon nomor telepon itu? Gue pernah telepon. Pas telepon yang ngangkat Imam Bonjol. Halo? Anjing gue malu nih. Bangsat lu nih. Gue udah tahu punchline-nya. Tapi Anjing gue malu banget bawain jokes itu anjing lu nih. Iya kan? Anjing, gua nih kayak kalau lihat materi stand up gua dulu. Malu kan? Malu parah. Tapi kan, Malu. tapi lu suka gitu nggak sih? Lu Iya. suka malu nggak sih? Gue malu liat jokes gue zaman dulu. Gitu. Jokes lo yang lo inget yang paling. Lo ada nggak jokes lo yang kalau lo inget lo kalau anjir kenapa dulu gak kepikiran gitu? Ya Tutup wajah sih lucu. Tutup wajah, salah satunya. Masa sih bro? Wih, tutup wajah gue malu sumpah. Dan itu lu aneh maksud gue. Si Coki kenapa kok? Dan di jalanan ini gue anjing cuman Coki doang yang ketawa apa jokes gue lucu apa dia yang aneh ya maksud gue ya. Ini sampai kalau gue bawain gue ngebom gue tonjok Coki. Ada dia anjing. Dia mau gini. Udah itu, anjing itu lucu. Udah pacarnya itu gue bilang, bener nih bang, udah itu lucu, yakin gue katanya. Wah anjing nih Coki nih maksudnya. Udah deh gue yakin deh, kalau nanti gue cari lo beneran. Kalau kagak lucu mah gue cari beneran, ternyata works emang lucu. Works itu emang. Itu works. Tapi emang ya balik lagi ya kan komedi kan bikin kita ketawa ya. Iya juga sih. Nah ini nih, ada videonya nih, kita ada. Oh, tapi ini emang lucu kok. Sampai sekarang masih tetap lucu ini ya videonya. Ada nggak di sini? Nah, Oh, di sana. Oh, di sini. Oke. Coba. Oh, ini LKS ya? LKS bang. Astaga. Iya. Ayo. Aku pernah baca di salah satu situs bahwa gaji anggota dewan itu 4,2 juta satu bulan. Tapi penghasilan mereka dalam 1 tahun itu bisa mencapai 1 M. Gue bilang, ini angka yang fantastis untuk mereka yang kerjanya cuma tidur waktu rapat. Asik. Pasti nggak beda. Satir. Giliran gini penontonnya nggak respon. 1 M, 1 miliar, nggak sedikit. Harusnya tuh mereka nih, totok wajah. Enggak, sebenarnya yang paling anjing ada gininya sih. Dan itu salah satu di kompetisi yang memang ketawanya hampir sama kayak ini apa? Yang mana? Ini Dodit yang apa? Tinta pemilu. Tinta pemilu. Tapi apa? kalau kita, oh iya Tinta Pemilu lucu banget. Itu lama banget tuh. Ah. Gue tahunya dia. Kalau menurut gua ya, kenapa itu lucu? Karena kalau buat yang ngerti cara bikin setup punchline, itu tuh penulisan yang males. Lo ngerti kan? Itu penulisan yang males. Jadi gini, kalau kita ngerti cara bikin setup punchline,
Harusnya itu kan dia gini, entah mikir, entah apa, entah Iya. pesan moral atau Iya. apa. Kita tuh udah ke arah sana. Apa? Tapi ternyata totok wajah tuh kan kayak anjing, ternyata cuma gitu doang gitu. Iya, iya, Yang iya. ngerti begitu, yang penonton biasa juga kenapa totok wajah gitu. Jadi ketawa juga bingung. Sampai sekarang mereka masih penasaran. Kenapa tahu? Yang nonton itu Dari sekian banyak yang nonton treatment itu yang sampai begini. sekarang, bahkan sampai waktu itu ada yang sempat kena COVID sakit bilang saya masih penasaran. Penasaran kenapa tato wajah Itu ini? totok wajah. Anjing sih itu. Nah, lu kan berkembang kalau menurut gue bang, dari Ah. mulai yang absurd Ya. hingga akhirnya seorang Coki tuh lebih ke dark jokes. Ya. Dan katanya lu emang suka dark jokes malah dari dulu. Iya. Dulu tuh gue suka dark jokes, tapi pada waktu itu kan pelaku dark jokes kan cuma sedikit ya. Gue inget banget. Gini, ini gue klarifikasi ya. Stand up komedian yang pertama kali pakai dark jokes sepemahaman gue itu Rindra. Rindra Dana. Ya, Rindra Dana. Jadi dia udah pakai dark jokes. Cuman kan pada waktu itu dia berani bawa dark jokes. Bahkan dia tapping di salah satu stasiun TV waktu itu, gue sebut aja ya, Metro ya. Dia tapping di Metro tuh, dia bawa beat matahin leher bayi. Lo inget nggak? Memang disensor-sensor, tapi pada saat itu dia berani. Cuman kan pada waktu itu gue lihat beliau itu memang udah punya penghasilan tetap selain dari stand up. Beliau memang sudah Iya, jadi kan udah settle Udah lah. settle, bro, Dia udah secara settle. ekonomi. Jadi dia kan gitu-gitu kan sesuatu yang ya udah kalau gue di cancel juga gue kan juga nggak stand up, nggak rugi gitu. Iya. Nah dulu tuh gue nggak yakin di jokes-jokes yang dark Oh, gitu. bisa diterima. Dulu tuh pada masa itu gue tuh yang yakin tuh kayak absurd kan gampang diterima. Iya, betul. Observasi gampang diterima Iya, gitu. Pada saat itu tuh awal-awal dark jokes ini kena nggak ya? Karena pelakunya sendiri lucu sih, tapi yang hidupnya bukan dari stand up. Gue nggak berani. Nggak berani. Lo Nggak ngerti jadi kan? patokan, nggak jadi pegangan Nggak itu. bisa jadi patokan. Oke. Sampai akhirnya gue dikit-dikit gue cek di tongkrongan, anak-anak tongkrongan ketawa. Tapi kan balik lagi, betul kata lo, kalau yang ketawa anak-anak tongkrongan kan belum tentu lucu di penonton kan. Kadang anak-anak tongkrongan juga anjing. Anjing. Dia pengen lihat kita nggak lucu. Bangsat emang. Jadi misalnya kita, wah yang lucu-lucu, pas kita pakai nggak ada yang ketawa, mereka yang ketawa. Ini yang lucu, melihat Anda tidak lucu. Anjing, itu kadang-kadang ada tongkrongan Emang memang sialan. bangsat. Nggak bisa dipegang Jadi kita gitu, nggak bisa Bang. dipegang ketawanya ya. Cuman akhirnya gue coba di tongkrongan, mereka ketawa, dikit-dikit. Gue waktu itu stand up, kayak misalnya 4 absurd, gue masukin 1 yang dark jokes. Oke. Sampai akhirnya lama-lama bisa ketawa. Oh ya udah, akhirnya gue coba beraniin. Pertama kali gue bawa dark jokes itu, bahkan gue nggak sendiri saking takutnya. Gue sama Muslim di open mic Jakbar. Oh iya. Pertama kali tuh dia bilang, Slim, gue mau bawa dark jokes. Aneh juga suka. Dia dari dulu Muslim udah ngomong aneh ente. Iya, Bang. iya. Si Muslim bilang, aneh juga suka tuh dark jokes. Ya udah. Tapi gue nggak pede Slim bawain sendiri. Kita berdua aja yuk naik. Gue inget banget, gue pertama kali coba di Jakbar. Untungnya lucu, ya hit and miss lah. Oke. Karena kan ada setup yang nggak kena kan. Ternyata lucu. Oh ya udah kita coba. Akhirnya panggung besar yang pertama kali kita bawain itu di stand up gunung. Di sana gunung. Di stand up gunung. Oke. Gua sama Muslim, gua naik ke atas, gua bawa dark jokes, di situ orang ketawa, di situ gua pede. Oh, ternyata ada pasarnya. Ada pasarnya. Gitu. Sebenarnya memang udah ada pasarnya dari dulu. Cuman nunggu aja siapa nih mau naik ke permukaan Iya, untuk karena kan mempresent ini gitu kan. Resiko, Karena banyak bro. ketakutan dan ada resikonya. Iya, dan ternyata memang terbukti kan. Dan Anda sudah memang menerima resiko itu dong, Pak. Sudah berapa somasi yang dikirimkan kepada Coki Pardede karena dark jokes itu gitu. Dan itu secara mentally memang gue bilang nih. Ya, anjir, tapi nah. pada akhirnya ya udahlah mau bilang apa gitu. Ya akhirnya belajar ya udah. Jadi sebenarnya emang dari dulu gue suka dark jokes gitu aja sih. Dari sebenarnya. dulu lu suka dark jokes. Lalu siapa korban pertama lu mungkin ketika lu lagi di sekolah? Sedark joke apa kayak gitu? Apa lu beliin sepatu buat teman lu yang butuh? Agak lah. Apa lu ngasih raket buat Agus Buntung? Ayo raket buat gua. Gua sih udah kebayang Coki ya. Parah sih. Banyak mungkin teman-teman lu yang ya disabilitas mungkin memilih untuk tidak sekelas sama lu kalau gua yakin sih. Iya. Tapi pada saat itu kan kebetulan memang target gua itu tidak pernah ada orang yang disabilitas. Karena kan gua sekolah di sekolah umum. Oke. Iya, mohon maaf, bukan di SLB atau apa kan. Kalau di situ kan memang kan banyak teman-teman yang gitu. Tapi karena di sekolah umum memang tidak ada yang buntung-buntung tuh nggak ada. Tapi biasanya dulu memang gue suka bercandain teman-teman gue misalnya
yang orang mesti keluarganya baru meninggal atau apa gitu. Tapi pada saat itu gue lihat dulu, gue juga nggak gila loh. Misalnya dia ibunya baru meninggal kayak mana ibu, mana ibu? Gue nggak gitu juga, aja. Nggak segitu ya. Itu mah emang nyari ribut gitu. Emang nyari ribut kalau itu? Gue nyari. Oh, lu nunggu timing ya? Gue nunggu timing kayak misalnya kalau udah seminggu kali ya. Ketawa sih. Seminggu atau sebulan tiba-tiba gitu. ada hitungan harinya? Pokoknya dia tuh kalau udah mulai dia bercandain, iya kan nyokap gua nggak ada. Baru gua masuk. Oh, berarti udah ada permission of love-nya itu ya? Iya. Pokoknya kalau dia udah bercandain baru gua masuk. Dia udah berdamai berarti? Gua udah berdamai. Walaupun mungkin baru setengah hati, tapi lu gak peduli kan? Iya. Dan makin gua gede, menunggu kan kalau teknik komedi kan gini, tragedi Plus timing. plus time sama dengan komedi. Iya. Makin gue gede, makin gue tua, lama-lama time-nya makin kecil. Iya. Bahkan kadang sekarang, tapi tentunya di tempat tertutup ya, tragedi bisa langsung komedi kalau gue, nggak usah pakai time. Kenapa? Karena saya sibuk. Kalau ada tragedi nunggu waktunya, Lama sekali. Gitu. Ya intinya kayak gitu. Ya gue belajar dari itu. Iya. Karena dulu gue juga belajar dari bokap gue kan dokter kan. Bokap lu dokter Coki? Bokap gue dokter, terus dia itu juga suka bercanda dark gitu. Ini beneran, ini sumpah gue nggak bohong. Jadi waktu itu ada pasiennya nanya ke bokap gue. Jadi gini, dokter itu profesi yang mulia teman-teman. Dokter tuh profesi yang mulia. Dan jadi dokter tuh capek karena lo bisa kerja dari pagi sampai malam terus ngadepin orang tuh yang kena penyakit kan. Udah gitu kan penyakitnya kan juga berat-berat. Jadi pasti kan stres kan. Makanya dia kalau nggak dibawa enjoy itu juga suka bebannya jadi ke mentalnya sendiri kan. Jadi bokap gue tuh suka bercanda sama pasiennya. Nah bokap gue tuh dulu emang agak anjing juga, bokap gue bercandanya parah banget. Ada pasiennya datengin, "Dok." Tapi dokter gue, bokap gue juga naker ya. Kalau penyakitnya masih yang ringan-ringan dia bercandain. Kalau yang udah berat kayak gitu. Itu agak susah. Jadi bokap gue waktu itu inget banget nih, ada pasiennya. Gue dibawa kan, gue sering dibawa ke rumah sakit. Pasiennya datang, "Dok, saya suka pusing, ini gimana solusinya ya?" Bokap gue ngomong, "Kalau suka lanjutin aja." Bokap gue anjing. Ternyata DNA-nya turun dari bawah. Gitu. "Iya dok, saya suka pusing nih, gimana ya?" "Ya udah kan suka, ya lanjutin." Pasiennya, "Oh gitu ya?" "Ya enggak dong, ini kan saya jokes dong." Tapi gue saking excitednya kayaknya gue lupa opening dah gue. Bener nggak? Ya kan lupa kan? Sorry gue open. Sorry. Kalau lagi Sandi, kamu cantik, kamu berani asik. Gue nggak tahu kenapa bintang tamunya Coki Pardede itu gue terlalu se-excited ini gitu karena terlalu banyak cerita gue sama dia gitu. Jadi kalau open mic Depok, dia sama Ari Rante itu salah satu sosok yang gue tunggu banget. Dan di Depok juga gue dapat first impression sebagai salah satu newcomers atau stand up comedian baru yang mulai diomongin di stand up mana. Nah, gue meletaknya tuh di Depok. Gua doang tuh, lu pernah inget gak? Itu lagi lu yang waktu lu sama Coki sama Rante tuh hostnya saat itu yang gua sampai ngulang beat 2 kali. Beat yang beda mana bang gua yang Totok aja ini. Itu emang anjing sih. Ulang lagi gitu di Depok itu. Dan masih lucunya sama lagi. Dan itu memang kenapa jokes gua tuh lucu banget ternyata pas gua cari tahu emang Depok ini aliran komedinya aliran hitam gitu. Iya. Senengnya tuh kalau Depok tuh gini, pas gue pulang nenek gue meledak. Ya, itu Depok seneng banget tuh Depok. Depok seneng yang begitu padahal ya Allah gitu. Nah Depok tuh aliran komedinya tuh sehitam itu teman-teman. Gue kasih tahu ya, bener nggak Bang Coki? Benar. Depok tuh memang punya aliran hitam udah beda sendiri dia. Iya tapi gue nggak tahu ya kenapa ya airnya kali dik ya. Airnya kali ya, orang Depok tuh minumnya sesuatu mungkin jadinya jokesnya begitu-begitu. Iya kali gitu ya. Ya saya kurang tahu lah ya, itu. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya dulu kan Viko juga waktu di Suci juga kan jokesnya kan gitu kan pelihara robot ya gitu-gitu lo inget kan? Iya. Jokes awal-awal. Ada orang pelihara robot kan itu aneh ya, tapi ya demen tuh. Di Depok tuh begitu-begitu. Keling yang nggak berubah.
Keling ya? Yuda Keling dari dulu sampai sekarang penulisannya tetap rapi, tapi dia nggak absurd. Iya, Keling tuh nggak pernah absurd. Iya. Sisanya kayaknya absurd semua. Alfi absurd. Alfi absurd. Si Harry Hedore parcel lagi. Rantai gila. Rantai mah gila banget. Rantai gila lagi. Rantainya ada bitin. Apa? Yang mana yang lu inget yang rantai yang mana jokes? Rantai tuh yang Rantai kalau lo nonton ini lo harus tahu jokes lo tuh diinget banyak orang. diinget banyak orang rantai. Ini yang kucing. Ada kucing. Kucing nyebrang dia begini nih. Iya. Kucing ternyata itu bukan kucing menyeberang katanya. Lihat jalan. Iya. Enggak, yang paling anjing tuh gini, yang paling anjing tuh rantai gini, yang paling anjing tuh rantai gue inget banget ya, gue inget karena jokes ini bangsat. Jadi Ari Rantai punya jokes begini, gimana kalau preman tapi dia masih newbie? Kalau preman yang nggak newbie kan kalau diangkot gitu, dia kan langsung bagi duit, udah gitu. Tapi kalau preman newbie dia masih nervous. Udah gitu diangkot, lo tau kan settingan duduk angkot, tau kan lo settingan duduk angkot? Udah gitu premannya tuh duduknya nggak di depan dekat pintu, duduknya di belakang. Nah itu kalau preman newbie masih nervous duduknya di belakang itu susah tuh. Karena waktu dia mau minta-mintain duit kan, karena dia nervous kan, dia gini, jangan, kiri bang malah keluar. Karena dia nggak pede. Kan awkward dari belakang kan, jalan misi. Kayaknya enggak, dia baru keluar. Anjing itu jokes apa tuh? Sama yang udah helm masih ditutup juga anjing. Lo inget gak? Dia ada jokesnya gitu? Ada dia. Apa yang masuk X-ray tau kan? Oh iya itu juga Di anjing. bandara masuk X-ray. Ada jokesnya juga dari Rantai anjing nih. Jadi neneknya itu jadi gini. Ari Rantai sedih karena neneknya selalu nyuci, tangannya sakit. Akhirnya Ari Rantai bilang, aduh nenek kalau nyuci tangannya sakit, saya beliin mesin cuci deh, gitu. Oh terima kasih cu. Seminggu kemudian Rantai datang lagi, loh. Nenek kenapa? Iya sekarang yang sakit badan nenek. Loh kenapa kan nenek beli mesin cuci? Kok yang sakit bukan tangan lagi badan? Iya emang cara nyucinya gimana? Iya nenek buka, nenek masuk terus datang. Masa neneknya buka terus masuk tutup. Enggak, maksud gua gini loh. Kalau udah buka tutup, mencetnya gimana kan? Bingung loh. Mencetnya gimana? Itu anjing banget itu. Enggak kan dia kalau lagi meragain masalah beat ini. Soalnya pas beat ini yang bikin lucu ketika dia meragain, neneknya di dalam tuh masih nyuci. Iya, udah muter, tapi masih konsisten. Dia masih begini, Itu anjing. Nah itu dia tuh hiburan banget kan. Sekarang lu percaya kan kenapa Depok itu komedi aliran hitam, lu percaya kan? Iya, dulu pada masanya iya. Pada masanya kayak gitu kan. Iya kan. Jenggo-jenggonya memang Angkatan-angkatan keluar yang dengan lama. absurd kayak gitu kan. Itu jokes anjing tuh, Teh. Jokes anjing tuh. Rantai kalau lu nonton Rantai lu masih diterima, lu jokes sampai sekarang Iya, masih banyak iya, orang iya. ketawa kan Coki kan. Uh-uh. Ya jokesnya Rantai sama jokes lu lah. Sekarang dia tuh ini jadi kreatif. Oh iya. Jadi kreatif di kreatif orang lah gitu. Oh iya. Lucu-lucu konten yang dia bikin. Dan Coki ini men, salah satu hiburan banget ketika kita udah capek bikin materi stand up gitu. Jadi kebiasaan kita tuh kalau habis stand up, habis open mic Depok, kita main di ngumpul di pecel lele atau pecel ayam kayak gitu. Nah di situ tuh kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita serem. Nah beliau ini cerita seremnya menurut gua tuh wah gila sih maksud gua. Cerita serem yang out of the box, tidak biasa gitu maksud gua yang kenapa sih Cok lu seneng banget cerita serem lu kenapa ya? Nggak tahu ya, gue seneng aja. Jadi gini, gue kalau cerita serem tuh belum tentu ceritanya benar, tapi yang gue cuman suka aja. Gue cuman suka aja tuh cerita gue suka gitu. Kayak dan ternyata ya kayak setelah gue ingat-ingat sekarang banyak cerita serem yang gue ceritain dulu kalau gue ingat sekarang sebenarnya konyol loh. Sebenarnya konyol bro, iya kayak misalnya contoh, lo tau nggak ada urban legend dulu, ini dulu belum ada taksi online nih, jadi ada urban legend di mana di Depok itu katanya ada orang dia pulang dari wisuda karena orang tuanya nggak bisa datang, pulang dari wisuda dia tabrakan lah meninggal. Oke, dia meninggal, jadi katanya arwahnya tuh di Jalan Margonda Depok itu suka nyetopin taksi gitu. Dia minta dianterin ke rumahnya. Nanti begitu abangnya nganterin ke rumahnya, si mahasiswi ini bilang, Pak, saya nggak bawa uang, saya masuk dulu ke dalam ya Pak, gitu.
Nanti biar orang tua saya yang bayar, iya. 10 menit, 15 menit nggak keluar, akhirnya si supir taksinya kan, anjir ini kok nggak keluar. Malam-malam ini jam 2, jam 3. Dia keluar ngetok, permisi, keluar ibu tua. Ibu tuanya ngomong, ada apa? Ya tadi anak ibu kayaknya ketiduran apa segala macam, nih totalnya semua 50.000 gitu. Oh ya, sorry. Dia masuk lagi dibayar, habis itu ibunya bilang kayak, sorry yang ngerepotin ya nggak apa-apa, mungkin capek kali. Enggak, anak saya udah meninggal kayak 5 tahun yang lalu. Ceritanya urban legendnya gitu. Itu kan kalau kita dengar sekilas kan serem ya. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir itu anjing banget loh. Coba lo bayangin, berarti setelah meninggal sampai waktu yang lama, anaknya kan sering datang terus kan? Iya. Ibunya bayar taksi terus. Bener. Mungkin awal-awal ibunya terharu. Wah, anakku mengingat diriku. Dia masih sayang dengan keluarga ini. Masih sayang dengan keluarga ini. Tapi begitu seminggu 3 kali selama 6 bulan, bangkrut. Lo kebayang gak sih begitu malam-malam tok, permisi, ibunya, anak gua udah mati, goblok. Udah nggak keluar lagi, udah nggak bayar lagi. Anak udah mati. Wah, siapa tahu dia pasang pelanggan, maaf anak saya sudah meninggal. Kita nggak pernah tahu, bro. Bagi supir taksi yang kesini jam segini, iya. Saya nggak bakal bayar apa-apa karena itu hantu anak saya. Agak detail ya. Anjing itu sudah gue pikir anjing ini juga ceritanya juga anjir banget. Kenapa lu mulai seneng cerita-cerita horor kayak gitu? Nggak tahu, gue suka aja. Maksud gue gini ya, terlepas dari itu beneran kejadian atau enggak, cerita horor kan senang ya. Gitu kan ngebantu kita berfantasi di. Yang terlalu membekas di otak gue tuh yang di Perpus UI ya. Ini nih. Oh iya. Gimana iya. Coki cerita Coki? Itu tuh cerita itu. Kasih tahu Coki, kasih tahu nih mereka nih, kasih tahu Coki. Gue tuh terlalu banyak cerita sama lu, sama gue, dia baru ke blow up sekarang. Ternyata dia sama Coki tuh punya kedekatan. Gini, jadi tuh dulu tuh ada urban legend. Sekali lagi nih cerita-cerita yang gue ceritain tuh urban legend ya. Jadi tuh ceritanya adalah intinya salah satu hantu di perpustakaan di salah satu universitas yang di Depok. Ya, oke, UI lah kita sebut aja. UI aja perpustakaan. Jadi ceritanya ada anak karena dia mau belajar, entah gimana ceritanya, dia izin sama penjaga perpusnya, dia butuh tempat yang tenang untuk belajar karena kosannya jelek lah intinya. Dia ke perpustakaan, dia minta izin sebelumnya dikasih kunci, jadi malam dia datang untuk belajar untuk ujiannya dia lah intinya. Begitu dia datang, dia buka pintu perpus, dia masuk, dia mau belajar, dia kaget kok ada murid lagi nih selain dia. Karena setahu dia yang izin tuh cuma dia doang. Kok ada orang lagi. Tapi anehnya orang ini jadi meja perpustakaan kalian tahu kan yang panjang begitu, yang panjang. Nah, tapi anehnya nih dia cuma sendirian dia cuma begini doang gitu. Tapi si orang ini bilang oh ya udah nggak apa-apa namanya dia mau belajar kan ya, oke lah. Dia nggak peduli, dia ambil buku-buku referensinya, dia taruh. Tapi kebetulan dia duduknya di depan situ. Iya. Si posisinya itu di depan situ. Entah kenapa dia taruh di sini, dia buka, dia belajar begini. Lama-lama yang tadinya begini, dia juga jadi senyum gitu. Senyum ngeliat si cowok ini kayak, gue nggak enak nih, dia begini. Terus lama-lama dia liatin lagi, yang tadinya begini, jalan jadi begini. Jadi dia jalan di sini kayak. Anjing orang banget sih. Itu orang banget Coki, parah gitu, parah banget. Gue inget banget tuh. Gue pulang dari Depok, lu ceritain begitu nyokap gue nggak boleh gila. Ini ya, kenapa jadi kenapa ini? Enggak, orang jangan. Di rumah ini nggak boleh ada yang begini pokoknya. Nggak boleh berpangku dalam, nggak boleh pokoknya begini. Orang kantoran gue, minta duit nggak ada. Sialan, nggak boleh begini pokoknya. Gue inget tuh cerita-cerita urban legend gitu, gue demen. Sama pasti lo tau lah urban legend yang udah ada di mana-mana versinya beda-beda. Yang kita ketemu hantu, terus hantunya kita bacain doa, terus hantunya malah ngulangin doa kita lagi kan. Itu juga sering. Gitu sebenarnya urban legend. Tapi sebenarnya waktu itu gue suka tuh karena kalau cerita horor tuh kita ngebantu imajinasi kita gitu loh. Ngerti nggak? Gitu. Ngebantu imajinasi kita, sekalian ngelatih setup juga. Bener sih. Karena horor tuh sebenarnya tuh kuncinya di setup. Iya. Kalau setupnya salah nggak serem. Iya, betul. Kalau setupnya salah, yang serem ya buang-buang waktu. Di ujungnya nggak ada lucunya lagi biasanya.
Di ujung kan ada setup panjang, di ujungnya nggak ada lucunya lagi. Iya, makanya kan kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang kayak misalnya, gue punya cerita serem apa? Gue ngeliat kuntilanak. Terus, ya itu bangsat kan memang kayak gitu kan. Iya. Tetap harus ada kayak misalnya, jadi gue pulang dari ini, terus ini ke sini. Iya. Ya, harus di-build kan. Iya, harus terus di-build. tiba-tiba gue ngeliat putih-putih apa segala macam gitu. Nah, itu dia. Seru-seru aja sih kalau ngelihat Coki tuh lagi cerita serem tuh, kayaknya menurut gua tuh enak banget kita tunggu sampai endingnya terakhir dan pasti ada gongnya gitu. Iya, ya gue senang cerita karena itu aja. Dari semenjak lu pernah ngerasain kejadian serem aslinya nggak? Nah, ini bagus pertanyaannya, Dik. Jadi begini, Dik. Gue itu ngebagi diri gue jadi dua, Dik. Gue masih narkoba dan gue setelah narkoba. Oke. Dulu sejujur-jujurnya waktu gue masih make sedikit-sedikit, memang saya sering lihat hantu. Tapi semenjak gua sudah mulai stop dan udah nggak make gitu lagi, pengalaman-pengalaman gitu lama-lama hilang. Jadi Mungkin dugaan gua kayaknya waktu itu basian deh. besongan kali Iya, ya. pada saat itu basian, terus gue juga karena nggak tidur, capek, dan gue memang pada saat itu terlalu berimajinasi, sehingga akhirnya pada saat itu gue tuh jadi merasakan, mendengar. Makanya kan hantu itu kan identik putih. Itu putih. Itu putih kan. Siapa tahu suges itu kan. Itu sebenarnya suges. Ternyata kepengen suges, ternyata. iya. Kan warnanya kan putih kan. Putih gitu. Oh, lulus. Tapi menurut gua apapun itu, entah itu kejadiannya benar, entah itu kejadiannya cuman fantasi gua tetap merasa itu serem dan gua pengen ceritain ke orang aja. Pernah lu lihat ada kejadian serem yang kayak Ada, apa? Yang kayaknya lu semua sendiri orang udah tahu dari sih. versi bukan dari versi urban legend bukan? Ada sih, kayaknya semua orang udah tahu deh. Kayak misalnya contoh tuh yang gue di rumah ada orang kayak waktu itu gue inget banget gue pulang, pokoknya gue pulang subuh abis party lah intinya, gue pulang subuh, gue pulang ke rumah. Gue inget banget nyokap bokap gue tuh jam 7 pagi udah pergi. Dia ngomong ke gue, ini di rumah nggak ada siapa-siapa, lo cuman sendiri, kita mau pergi. Cuman karena gue lagi basian, gue baru pulang jam 5, gue cuman gitu aja. Gue lupa kalau nyokap bokap gue tuh bilang nggak ada di rumah. Akhirnya begitu gue bangun sore, jam 3-an gitu, gue bangun. Di pikiran gue, nyokap bokap gue tuh masih di rumah. Gue skip tuh, kalau nyokap bokap gue tuh jam 7 tuh udah nitip pesan, gue skip. Gue bangun jam 3-an, gue masih kayak kelingan, apa segala macam, gue mandi, apa segala macam. Gue mau pergi lagi tuh jam 7 malam, jadi gue bangun jam 3 kan ngumpulin nyawa. Nah waktu gue mandi apa segala macam tuh, gue pengen nyari kos kaki gue. Pokoknya gue masih merasa nyokap bokap gue tuh masih di rumah. Gue pengen nyari kos kaki gue. Abis gue mandi apa segala macem, gue teriak kan ke tempat yang ada baju-baju itu. Gue teriak kayak, "Mah, ini kos kaki di mana?" gitu. Reja tuh pengen pergi mau pergi mau pakai kos kaki gitu. Terus ada yang nyaut di situ gitu. Nah gue pikir itu kan nyokap gue kan. Oh ya udah, gue ambil pakai segala macam. Udah selesai, gue ambil kunci mobil, gue mau pamit kan. Gue buka pintu kamar bokap nyokap gue. Gue cekrek ke kunci. Loh. Ini kok gak kunci. Habis itu gue coba telepon. Dulu tuh kan yang punya HP kan baru dikit ya. Gue belum punya HP dulu. Waktu itu yang punya HP tuh bokap nyokap gue kan. Gue telepon. "Halo, Mama Papa di mana? Kan dari tadi pagi kan ini. Anjing." Terus di situ gue mikir, loh anjing tadi yang ngomong di situ tuh apa? Siapa gitu. Cabut, gue langsung cabut. Itu di rumah lu sendiri Di kejadiannya rumah gue ya? sendiri. Ya tapi ya Ya terlepas lu lagi besokan apa enggak, tapi itu Ya, serem tapi banget sih, lagi-lagi men. iya, Itu makanya. serem banget sih. Dan maksudnya di situ udah menunjukkan arah dan lu ketemu dapet kos kakinya. Dapat, masalahnya gitu. Dia bilang di situ, terus di situ oke, gue cek, oh iya beneran ada. Beneran gitu. ada? Entah itu emang suara dari kepala gue karena lagi besongan atau gimana, gue kurang tahu ya. Iya. Yang jelas serem aja ceritanya. Itu sih serem. Kalau gitu-gitu sih gue nggak mau ngedibang itu beneran kejadian atau enggak ya. Iya. Yang penting itu yang gue rasain, itu yang gue ceritain udah. Iya sih. Tergantung orang persepsinya Tergantung ya. orang. Kalau ternyata imajinasi ya nggak apa-apa. Kalau Lebih ternyata serem mana ngelihat setan itu atau lu pakai sempak doang lari-larian? itu ya, gue pernah lagi mabok waktu itu di Bali. Apa siapa lu? Waktu itu sama gua, sama Uus, sama yang lain lah. Waktu itu lagi di Bali. Gua nggak tahu ya ini boleh diceritain atau enggak, tapi gue cerita aja. Intinya waktu itu kita lagi berenang, kita sewa villa, kita mabok lah intinya. Terus Uus tuh kehilangan barang. Intinya Uus kehilangan cincinnya. Karena waktu lagi mabok kan kalau berenang kan rusuh kan. Oh, iya.
cincinnya hilang. Masalahnya itu cincinnya dia tuh udah hilang beberapa kali. Jadi kalau ini hilang sekali lagi bakal ribet dong, bakal ribet. Jadi Uus lagi mau bawa bilang, aduh, cincinku hilang nih Coki, gitu. Uus kan begitu kalau kan anjing. Cincinku hilang nih Coki, bagaimana ya? Gitu. Dia kan gitu. Terus gua juga lagi mabok kan, tenang Uus, akan saya bantu mencarinya. Gitu. Jadi kita semua mabok nyari cincin. Tapi kita semua mabok kan, gua kesemak-semak anjing. Ini kali cincin gua tarik kan, itu lampu taman bro, gua tarik bro, anjing. Kan lampu taman itu kan ditanam, terus kan ada cahayanya gitu kan. Iya, gua kan kemabukan whisky. Jadi gua kira, ya ini untung nggak kesetrum jadi. Itu anjing banget, gua tarik ini kan, katanya. Habis itu di kolam berenang, Coki, itu ada kabelnya dong. Wah, masa aku ada kabel? Memang aku robot. Terus dia acting robot gitu. Iya, gua tahu. Dia begitu. Wah, aku salah ya. Ini bagaimana? Terus kan temen gua, taruh goblok. Udah gua lari-lari cuma pakai sempak. Tapi untungnya masih dalam. Tapi kan dalam villa kan. Dalam villa. Bukan outdoor gitu ya. Wah, itu gila banget tuh. Abis itu gua muntah apa segala macam. Besoknya ternyata ketemu cincinnya. Gua nggak tahu ceritanya. Alhamdulillah. Emang Us udah sering banget ya hilang cincin nih, sering banget. Iya, dan dia ya begitulah. Untuk kesekian kalinya kalau sampai hilang udah habis dia sama Bunda. Habis dia. Dia tuh manusia paling gini ya. Dia tuh manusia paling nggak disiplin apa segala macamnya, entah gini kalau Us bisa tuh, kita lagi main PS. Kita lagi main PS nih, saya main PS. Ada Fanta susu sebelahnya dia. Lagi main PS. Kesenggol sama dia, di karpetnya dia, berenakan dong saat dia bisa tetap begini. Dia bisa dengan keadaan ini berserakan kemana-mana, dia tetap nyantai gitu, main lagi tetap ngerokok. Maksud gue, itu loh ada Fanta tumpah, maksud gue, dia bisa sesantai itu, maksud gue gitu. Betul. Dan Uus akan tetap jadi Uus lah ya. Iya, Uus akan tetap jadi Uus ya, menurut gua itu tapi yang bikin dia menyenangkan gitu. Iya. Dan kalau mabuk-mabuk itu lucu banget. Tapi sekarang kan karena kita udah tua, kita udah mulai ngurangin ya. Kalau dulu kan beda ya, kalau dulu kan masih muda, kalau sekarang kita udah tua udah mulai ngurangin. Udah nggak kuat ginjal. Udah nggak kuat ginjal. Liver udah nggak kuat. Dia juga sekarang udah kurang kok, udah kurang. Udah jauh lah. Udah dia kan udah nggak jadi BI-nya ini lagi kali, dia fight lagi, gua nggak tahu deh. Capek bro, kerja sambil mabuk tuh capek. Dulu kan hampir tiap malam kita konten mabok. Capek kan. Nanti liver bahaya bro. Keren itu dari Coki, keren lebih liver bro. Sekarang Coki itu keren banget. Sekarang masih minum tapi yang bertanggung jawab gitu loh. Yes. Bukan yang sampai aku ingin melihat bintang. Enggak, gue minum cuma kayak sekali 2 kali udah. Kalau udah cukup tipsi udah cukup. Udah tipsi aja gitu kan. Dan asik diajak nongkrong, asik diajak ketawa-tawa udah. Gitu. Dan gue tuh gak mau bergantung sama mabok karena kalau mabok emang jadi beneran lucu bro. Gue takut kalau lucu karena mabuk tuh takut bro. Tapi emang lucu tau kalau dari mabuk. Emang sih. Tapi emang lucu tau, parah. Lucu banget ya. Gue ada cerita tapi nggak mungkin gue ceritain di sini lah. Gimana mau cerita apa? Janganlah. Pokoknya ada salah satu orang terkenal banget. Salah satu orang, gue nggak usah sebut namanya ya. Ada salah satu orang dia terkenal banget, dia host programnya ada gitu. Terus gue lagi jadi tamu di tempat dia. Abis itu dia ngomong gini gue, Cok lu mau tau nggak caranya biar lucu terus gimana? Gimana? Dia kan ada mimbarnya, dia ambil minum langsung, bagus juga Cok. Enggak lah, nggak boleh lah, jangan lah. Boleh lah, udah spill aja ya, depan namanya siapa? Nggak boleh lah. Tapi lu dulu katanya pernah dipukul pakai lidi sampai berdarah dulu. Pernah sama bokap gua. Karena emang gua dulu galak ya? Galak, orang Batak. Iya, gue tahu itu dari marga lu juga. Anjing, gue nggak segoblok itu bangsat. Gue kan tahu itu, gue tahu. Gak usah diinformasiin bangsat. Iya, maksud gue emang orang Batak tuh keras. Iya keras, gue tahu. Tapi menurut gue anak segalak itu. Iya, tapi menurut gue itu wajar karena apa yang gue lakukan juga parah. Jadi waktu itu lu mewajarkan. Iya, jadi menurut gua paham kenapa gua sampai dipukul kayak gitu. Karena waktu itu gua bohong sama orang tua gua bilang gua les bahasa Inggris selama 6 bulan
Padahal duitnya itu gue colong terus. Wah, itu parah sih, Coki. Itu parah. Jadi nah gue nggak tahu ya bedanya zaman dulu sama zaman sekarang tuh, kita tuh kalau zaman dulu dihukum tuh, tetapi gini, gue nggak membenarkan pemukulan ya, sekali lagi ya, menurut gue pemukulan salah. Tapi paling enggak, kalau zaman dulu tuh kita tahu kenapa kita dipukul dan kita ya wajar gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Oke. Karena kecuali ya gue lagi main PS, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi bokap gue akan kuhajar kamu. Nah itu baru bangsa. Itu parah sih. Itu parah. Tapi kalau itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya gue ngerti, iya sih. Kalau gue pikir-pikir, gue juga kalau misalnya ditaruh di posisi bokap gue, ada anak bohong, itu kan duit kerja keras ya. Duit gaji maksudnya untuk pendidikan anak, terus diambil 6 bulan gini, ketahuan. Udah double dosanya itu, lu udah Itu ngebohongin. dia, bener. Gitu kan. Ngebohongin orang tua terus nyolong, apa udah banyak. Gue paham. Tapi pada akhirnya juga bokap gue minta maaf kok, kayak bilang sorry ya kalau tadi agak sedikit lepas kontrol. Tapi kamu ngerti nggak itu salah? Iya ngerti, ya udah jangan diulangin lagi. Ya Gimana udah. posisinya, Coki? Posisinya gimana lu dipukulnya? Enggak, berdiri. Enggak, di kaki. Jadi suruh berdiri gini, tapi lidinya tuh bokap gue tuh kalau pakai sapu lidi nggak pakai sapu lidi yang gini. Pakai lidi cuma 1 atau 2, karena lebih sakit. Emang? Iya, lu tau kan sapu lidi kan ada banyak nih. Dia cuma ngambil 1 atau 2, terus kayak dia cetak gitu, jadi 2 gini. Berdarahnya nggak sampai kayak berdarah yang gitu. Pakai gini yang kena, jadi cuma kayak berat ada darah dikit gitu doang. Oh, gitu. Yang cetak begitu. Lu yakin itu berdarah gara-gara lidi? Lu nggak ngeliat kan pas di... Enggak lah. Kan bisa cetak sih, liat. Bener juga sih. Harusnya gue lebih aware ya. Harusnya lu lebih aware, lu kan lebih aware. Tidak mau, gitu kan. Iya. Atau bisa jadi tidak tahu aku atau lebih plot twist lagi. Apa? Pakai lidi, gue sendiri yang gini. Udah begini. Udah begini tadi. Udah begini. Emang? Ya, namanya juga mencoba, bro. Itu kan lebih aneh. Ya itulah, Depok tuh kayak gitu, mana ada dong. Itu bisa lucu tuh. Itu bisa lucu tuh. Itu bisa lucu itu. Kalau ada Ada minuman. Tapi nggak boleh, karena sekarang lagi bulan puasa. Jangan. Teman-teman jauhi dulu. Biar puasanya bagus. Mohon maaf semua, jangan minum itu. Iya, betul. Dan dulu ngeband juga. Iya. Di luar sana dari tim kita setelah melakukan observasi banyak banget orang yang udah melakukan pertemuan-pertemuan itu menggunakan nama The Kafirs. Gak ada gue. Dan dia adalah fans dari Coki. Gak ada bro, anjing. Info dari mana itu? Enggak, gua nggak punya band namanya The Kafirs, gua nggak ada. Yakin lo? Nggak, iya benar. Mereka udah ada niatnya lo sendiri. Berlebihan. Gak ada. Gua cuma pernah ngeband, gua cuma punya 2. Satu namanya Nia. Nia yang sama itu sama Iam dulu, tapi kita nggak lanjut lagi. Sama satu lagi Asmodeus. Itu bikin kapan? Pas kuliah? Asmodeus itu bikinnya baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini Asmodeus kita bikin di YouTube itu band tentang kita bikin nama bandnya Asmodeus, judul lagunya Nihil. Keren. Tentang ini, itu Britpop gitu. Oh, Britpop. Tapi lagunya tuh tentang ini, tentang keputusasaan. Karena gini, menurut gue lagu yang maknanya positif kan udah terlalu banyak. Gue perlu sekali-sekali lagu yang maknanya negatif gitu. Kalau lo penasaran, boleh nggak diputar? Ada nggak di Boleh, YouTube? ada. Di YouTube ada, coba ketik Di YouTube dulu. boleh nggak? Aku penasaran sih. Coba. Ini Britpop gitu, gue bikin iseng Suka sama temen gua Britpop. Lu kan juga jago lo. Seneng, Lu kan juga seneng. punya band kan? Iya, aku Mas, lu masih nge-band nggak sih, Bang? Aku insya Allah pengen keluarin single nih. Aku. Gokil. Iya, ada Single atau sendiri? Single sendiri, iya. Gitu. Aku recycle lagu band aku dulu. Oh, dulu Udah hampir jadi lagunya. Oh, lu tuh ciptaan lo, Asmodeus Nihil. Udah ada video klip. Oh. Udah, ini video klip nggak ada budget bro, cuman gue sendirian doang. Coba dipasang. Karena kan Doni. Oh, oke. Memang tim tidak YouTube Premium ya, tidak apa-apa. Belum premium. Nah, gue tuh sebelum nanti di pause ya, sebelum kita mulai. Gue tuh selera musik gue tuh stuck di 2000-an, coy. Selera musik lu tuh stuck di mana? Gue tuh selera musik gue stuck di kayak Radiohead gitu loh. Gue stuck di
Kalau dari rock, gue kan banyak ya referensial. Kalau dari rock, gue stucknya di Rage Against the Machine sama System of a Down. Oh iya, masa-masa itu. Masa-masa itu Gue gua. bukannya gue nggak mau jadi orang tua yang kayak musik sekarang nggak enak, enggak. Musik sekarang tetap enak. Tapi gue tuh selera gue tuh stop kayak yang di kayak Muse gitu-gitu, Radiohead, Oh, gitu. Gorillaz. Gue suka yang begitu. Gue suka gue, suka. Suka dia hampir semua yang lu sebutin gue suka. Karena gitu. memang anak tahun segitu. Garam dan Madu lo suka nggak? Jujur. Jujur. Garam dengan Madu itu satu doang pertanyaan gue. Lu mau nyanyi gak sih? Itu doang pertanyaan gue. Gue ya jujur ya, gue awalnya meremehkan loh Garam dan Iya, Madu. Kayak lagu apa ini? Iya. Lama-lama bro, lo denger 5 kali enak. Enak. Sebenarnya Garam Gue dan belum Madu. nemu enaknya gue, ntar gue coba lagi ya. Bukannya, enggak, sorry bukannya gue bilang lagu Tapi itu kan jelek. boleh subjektif. Iya, lagu kan gua nggak subjektif, bilang- iya, gua nggak bebas, bilang lagu itu jelek, enggak. cuma- Belum nemu. guys, depan demi Allah ya, bagi Iya, fans-fans iya, iya. ntar gue dengerin lagi. Iya, siapa tahu nanti ketemu. Mungkin gue dengerin baru 2,5 kali. Lu kan 5 ya. Gue 5. Lu kan 5 kali. Gue 5 kali. Mungkin gue sampai ke 5 Garam dan Madu tuh enak tuh sebenarnya lagunya pas di bagian beat yang tet 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 bagian itu karena memang itu udah mau habis ya. Tapi sebenarnya enak. Tapi lagunya emang enak. Lagunya enak emang enak. Nah, ini lagu gua. Kalau menurut gua, ini Iya, lagu gua siap. nih. Ya Allah. Ya udah. Anjir. Dia udah gitu aja sih. Nggak maksudnya, tapi itu kan bercanda kan. Lu di sini menjelaskan fungsi lain dari sebuah tali kan? Secara gamblang. Coki menjelaskan bukan hanya tali temali untuk membuat simpul dan membantu pramuka untuk membantu yang lain. Betul. Tapi menurut lu apa lagu kesukaan lo yang liriknya sebenarnya parah banget? Banyak, bro. Lagu-lagu zaman dulu tuh di Indonesia tuh banyak nih kalau kita bedah sebenarnya liriknya parah. Contoh, Teman Tapi Mesra. Itu FWB anjir. Oh iya, Friends with Aku Benefit punya juga teman sepermainan. Mainan, iya. Terus Dewi. Ini begitu salah, tapi ini kan tentang selingkuh. Oke. Bener kan? Iya. Astrid itu lebih brutal lagi. Jadikan aku yang kedua. Sekarang tapi udah nggak ada lagi bro lagu-lagu yang nyeleneh begitu. Sekarang lagunya pokoknya tentang ya bagus juga sih, Iya. tapi kan maknanya kayak positif kayak Semuanya rata-rata positif. Aku sudah tak marah. Iya, gitu. betul. Tapi Tapi kalau tentang dulu- pembulian juga sih itu sebenarnya satu-satu. Sebenarnya Iya sih. Coki salah pilih random aja tentang bully. Emang lu tuh hidup dari negatif kalau lu. Tapi yang zaman kita ya, vokalis zaman kita lagunya tuh depresi. Linkin Park. Crawling, itu kan tentang depresi kan. Crawling in my Oh, iya. skin. Makanya kan pada akhirnya dia begitu kan. Oh iya. Audioslave, iya kan bener kan? Dulu gua pikir anjing jago banget nih Chester bikin lagu, liriknya kok akurat. Ternyata mengalami. Emang dia mengalami pribadi. Chris Cornell, Audioslave. Dulu kan Chris sebelumnya Cornell, di, iya. di Soundgarden kan. Tiba-tiba juga Audioslave seperti lirik saya yang itu dia. Jadi ya kalau gue suka, gue tuh Deep juga itu dalam. Kalau gua ngeliat tadi karya itu lu nggak ngincer pasar ya, Nggak, cuman ya kayak udahlah, gua gitu aja. udahlah gitu aja sih, pengen ada aja. gue pengen lagu yang Dan gue kayak dengan ngelihat lirik lu yang tali-tali itu, gue yakin pasti tidak ada yang suka. Ketika orang udah nyampe situ, anjing kan. Gue buang-buang kuota gue. Sekarang kita masuk ke rebonding. Siap. Respon berita trending. Ajar. Ini Coki. Ya. Setan Muslim pernah diminta keluarganya untuk tak bergaul. bener. Jadi nyokap bokapnya pernah awalnya bilang jangan sering-sering berkumpul sama Coki karena katanya malaikat tidak akan ada di rumah. Makanya gue bingung. Serius ini gak bohong. Tapi itu dulu sebelum gue kenal sama keluarganya. Setelah gue kenal sama keluarganya, terus gue jelaskan sama om, tante, bapak ibunya, dan yang lain-lain bahwa tante, om, itu persona yang saya tunjukkan di sosial media itu untuk pekerjaan, om. Tapi aslinya di kehidupan nyata saya tidak seperti itu, gitu. Kan gue juga kalau pesen ke
ke restoran aja, hei kafir kan gue nggak gitu juga kan. Gue seperti orang pada umumnya kan, tetap punya sopan santun apa. Iya. Terus akhirnya keluarganya, oh iya berarti memang apa yang keluarganya akhirnya memahami bahwa apa yang ditaruh di sosial media jangan diambil mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Bisa jadi itu emang brandingan aja. Iya, Itu dan lu branding. ngerasanya selama ini itu cuma brandingan aja atau memang lu ada sedikit yang memang Oke, betul, menarik. Ada elemen of truth-nya sedikit, tapi Iya. nggak 100%. Kayak misalnya, Agus Buntung, lu ngeliat lu ketawa gak? jelas. Gua lebih ketawa bukan menertawakan dianya, tapi gua ketawa kayak anjir orang seperti ini aja diduga, ini gua garis bawahi ya. Iya. Diduga bisa punya korban sebanyak itu Sebanyak gitu. itu korbannya. Iya, jadi kan kita yang berfungsi dengan ini kan jadi kayak minder nggak sih? Ngerti nggak sih? Parah sih, Maksud gua minder kayak sih. bukan dalam konteks kelakuannya, Bukan. tapi kayak harusnya nggak ada halangan gitu. Betul, Harusnya betul. nggak ada halangan. Di mana ada niat ya di situ ada. Ngerti nggak lo maksud Iya, gua? betul. Dan itu gimana coba? Udah, kan? Cara pick up line-nya gimana coba? Gila banget nggak sih itu? Gimana pick up line sampai cewek tuh kayak sepertinya kan susah banget ya, ngerti nggak sih maksud gua? Susah banget sih menurut gua. Ada narasi Agus kalau dibalik jadi huruf Y. Bagaimana? Oke, kita next. Emang anjing lo nih. Jadi ketapel ya. Tinggal diikat ditarik aja gitu ketapel. Kalau kan happy kan dia kalau dipancing Iya, gitu-gitu. iya. Tak percaya Tuhan tapi nyaman di masjid, Coki Parade bakal pindah. Oke, ini bagus Kenapa sih nih. lu selalu bikin hal-hal yang kontroversial? Bagi orang yang udah mengenal lu, gue tahu ini bukan lu. Ya, jadi sebenarnya gini. Ini ada dua statement. Yang satu statement, yang satu pertanyaan. Oke? Oke. Jadi gini, gak percaya Tuhan tapi Coki nyaman di masjid, apakah betul? Betul. Gue nyaman ada di masjid. Kenapa? Ini masjid agung di Solo. Tahu nggak? Oke. Karena memang tempatnya itu bagus banget, adem, dan gue begitu masuk ke dalam, arsitekturnya luar biasa, dan gue nggak tahu ya, memang ada ketenangan dan kenyamanan saat masuk situ. Itu real, betul. Real, betul. Lu Itu jujur real, ya. betul. Gue jujur. Sehingga gue nggak bisa, ya gue mau nggak mau harus merespek dan oh ternyata memang begini. Karena gue belum pernah masuk ke dalam masjid sebelumnya. Ini pertama kalinya gue masuk ke dalam Kali masjid. pertamanya? Iya, masuk ke dalam ya. Iya. Kalau misalnya cuma mampir di depan gitu pernah, tapi kan masuk, karena kan gue nggak ngerti aturannya kan. Apa yang lu rasain Coki ketika lu masuk pertama kali? Jujur, ini di masjid yang agung ini nih bagus banget, arsitekturnya keren, nyaman, tenang, dan memang pada saat itu lagi tidak ada kegiatan, memang ada nyaman, rasanya memang tenang gitu. Jadi betul, ini gue nyaman di masjid betul. Nah tapi nih, bagian pertanyaan ini nih, Coki Parade bakal pindah agama Islam. Ini pertanyaan, dia nanya sebenarnya. Iya dong. Iya. Ya, kalau gua jawabannya gini, gue selalu membuka. Menurut gua kan ini hal yang private ya. Jadi gua nggak akan pernah bilang juga gua nggak akan pindah. Ya, semua kemungkinan kan bisa terjadi. Ya kan, semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi ya saya simpen dulu. Siapa tahu nanti kalau kasus kan baru saya. Dan sekarang kamu lebih memilih untuk agnostik, betul? Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Tapi ini betul. Ini betul. Betul kan komika Coki Baru mengunjungi salah satu di betul Solo, dong. Salah sama satu Triton di Muslim. Solo sama Triton Muslim dan Chef Arnold. Ya begitu. emang nyaman kok, bagus. Satu sisi yang bisa kita ambil teman-teman semua hikmahnya ada di balik seorang Coki yang suka dark, yang dia bertato segala macem. Gue rada-rada happy ketika dia jujur tadi dia bilang dia masuk ke masjid, masih menemukan ketenangan. Oh iya betul. Berarti sisi kemanusiaan itu masih tinggi banget. Iya, Gue betul, yakin betul, apa yang betul. dijual sama Coki itu ya cuman buat dagangan dia cari duit aja lah. Iya, betul Jauh lah. deep Iya, inside iya. from. Tapi gua rasa memang ya pasti bagus lah, apalagi masjid kan udah gitu ini masjidnya kan kerja sama Arab Saudi kalau gua nggak salah deh. Dia ini perbandingan 1 banding sekian sama masjid yang ada di Arab Saudi gitu. Dubai atau Arab Saudi, gue kurang tahu ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi emang bagus. Terus marbot bukan marbot. Yang jaga? Penanggung jawab masjid. Nggak mungkin masjid segede gini ada Iya. Gue nggak tahu ya nama istilahnya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Penanggung jawabnya juga ramah banget. Dia ngejelasin arsitektur ini begini, ini begini. Ya jadi gue dapat pemahaman lah gitu. Ya, Seru dan- ya. Bagus. Ya mudah-mudahan next. Ya nggak menutup kemungkinan seorang Coki bisa. Ya, enggak lah, gue nggak akan pernah menutup kemungkinan apapun. Iya. lah. Hal itu mungkin terjadi. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Coki, terima kasih banyak ya. Sama-sama bro. Udah main kesini. Ya, Gila, men. jadi natomnya di mana nih?
Sebenarnya kita nggak buka jasa tato sih. Kalau mau kita buka jasa tato pakai cara yang tradisional seperti di Dayak. Loh, tapi kan ada tato alis, masa bisa tato alis nggak bisa tato? Jadi ini nggak bisa tempat tato nih. Nggak ada tempat tato. Kalau mau ini perawatan tubuh aja, mempercantik mau dibikin cantik mau di sini. Kalau mau kita bisa di sini. Jadi ini bukan tato. Bukan tato. Tahu gitu Nggak nggak gua bisa. jadi gimana? Mohon maaf, Coki nggak bisa di sini, nggak bisa tato di sini Nggak bisa jadinya. tato ya. Nggak bisa. Udahlah. Makasih Coki ya. Ya udah. Thank you, Coki ya. Sorry, mohon maaf. Ini kenapa hidungnya sampai bulu? Terima kasih dari kita.